Lagi pandemi gini, maksa lo buat di rumah aja. Bingung kan mau ngapain? Kalau gue sih ngerjain project freelance. Halo. Selamat siang Mas Ian. Untuk pembayaran terakhir sudah saya transfer ya. Sekalian saya kasih bonus tuh karena kerjanya mantep Mas. Oke teman-teman semua, selamat datang di channel gue. Balik lagi ke Salaming, sharing malam minggu. Jadi kali ini gue bakalan sharing sesuai intronya tadi, yaitu tips-tips untuk memulai freelance. Oke, sebelum gue memulai berbagi tips freelance, jangan lupa klik tombol subscribe dan komen jika menurut lo ini bermanfaat bagi lo. Oke, yang pertama, pahamin dulu apa itu freelance. Nah, jadi freelance itu sebenarnya semacam pekerja lepas yang nggak terikat dengan instansi atau klien dalam jangka panjang. Jadi mau lo kerja di rumah atau mau kerja di lagi jalan di tempat kopi, fine-fine aja. Yang penting projectnya yang lo kerjain beres dan sesuai requirement dari si klien. Terus yang kedua, mulai kunjungi platform-platform freelance di internet. Nah, banyak banget kok. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, dan ada yang lokal, internasional. Itu tinggal dipilih. Nah, kalau mau bahasa Indonesia, teman-teman bisa cobain gue rekomendasiin di project.co.id. Nah, misal pengennya kliennya internasional, itu bisa di Fiverr atau di Upwork atau freelancer.com, banyak. Cuman ya usahakan sesuai potensi teman-teman masing-masing gitu. Nah, kalau untuk memulai, oke, gue saranin untuk coba projects.co.id terlebih dahulu. Nah, terus yang ketiga, cari passion bidang kerja lo. Kalau gue pribadi itu untuk di freelance lebih ke bidang programming, entah itu mau mobile apps atau web apps. Nah, sebenarnya kalau di freelance itu nggak hanya bidang programming aja. Misalnya teman-teman yang desainer itu banyak freelance mengenai desain, entah itu desain logo atau desain aset dan lain-lain. Bahkan pun 3D modeling ada, terus accounting pun juga ada. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau coba freelance, writing pun juga ada, entah itu nulis artikel atau nulis blog dan lain-lain. Terus untuk tips yang keempat itu budget. Nah, ini merupakan hal yang sensitif. Kenapa? Karena gue saranin untuk baru yang mau terjun ke dunia freelance, jangan berharap dulu bahwa lu bakalan dapet project yang besar. Enggak. Uh, Dulu gue bikin aplikasi yang skopnya lumayan luas, itu cuma dibayar 3 juta. Waktu itu gue masih kelas SMK, kelas berapa ya, kelas 11 mungkin. Nah, itu cuma dibayar 3 juta. Karena dulu tuh gue nggak tahu kayak gimana sih hitung-hitungan project, terus buat cost aplikasi gini berapa. Yang penting dulu tuh gue taunya gue dapet duit, gue ngerjain aplikasi dan klien gue bayar. Tapi setahun 2 tahun selagi gue jalan memulai freelance, ya lama-lama pun gue belajar ikut workshop kayak cara menghitung cost project dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang budget untuk setiap project gue udah lumayan cukup membuahkan hasil, kayak gue beli MacBook Pro dan device-device lainnya yang mendukung buat pekerjaan gue. Nah, buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih cara ngitung project versi gua, nah komen di bawah. Nanti gua bakalan bikinin video tutorialnya. Tips yang kelima itu apply dan portfolio. Nah, kalau lu udah nemuin project yang sekiranya cocok dengan passion kerja lu dan budgetnya udah oke, entah itu dari hasil hitungan lu atau klien yang menentukan, langsung aja apply tanpa basa-basi. Tapi pas lagi apply nih, pastiin dulu portofolio lu tuh udah bagus gitu. Kalaupun lu nggak punya portofolio, it's okay. Mungkin ini project pertama yang bakal masuk di portofolio lu. Tapi ya bisa jadi kemungkinan lu bakal ketendang sama freelancer lain yang portofolionya udah bagus. Kenapa portofolio gue bilang penting? Karena kalau portofolio lu bagus dan lengkap, itu klien pun udah nggak ragu buat nge-hire lu dalam project ini. Dan lu sendiri pun pede buat ngebilang budget lu berapa gitu. Jadi nggak minder bahwa mau ngasih budget segini tapi portofolio masih belum ada. Nah, itu pasti bakal minder. Nah, untuk tips yang terakhir, bangun koneksi dengan klien. Maksudnya gini, sepengalaman gue setelah project gue selesai, gue tuh nggak pernah langsung ngelupain klien begitu aja.
gue selalu basa-basi kayak gini, Bu atau Pak, kalau ada project lagi oper ke saya ya. Nah, dengan begitu lu udah bikin satu sumber koneksi project lu untuk kedepannya. Jadi lu nggak capek-capek buat cari kesana kemari untuk project lu nextnya. Ntar lu tunggu 2 bulan atau 3 bulan, kalau hasil kerja lu bagus, paling dia langsung WhatsApp atau email kayak, Mas Ian bisa bikinin aplikasi kayak gini nggak? Nah, itu salah satu pesan favorit gua. Ya mungkin segitu dulu tips dari gua, dan tips tadi itu pure yang gue implementasiin selama 3 tahun gue freelance, yang udah membuahkan hasil gue ya kayak tadi yang gue bilang, device ini, PC gaming, kamera, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan nunggu ntar-ntar, langsung terapin tips dari gue. Siapa tahu hari ini bakalan project pertama lo. Terima kasih.